Action. Oke, halo sahabat JBS, ketemu lagi. Kali ini kita kedatangan seorang penyair perempuan dari Denpasar, Bali, Pranita Dewi. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar Bang Koto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Jogja. Terima kasih, senang sekali bisa akhirnya ke Jogja. Bagaimana pengalaman baru di tempat baru ini di JBS? Luar biasa ya. Saya masih berharap kalau Bali masih banyak-banyak pohon-pohon kayak begini, masih banyak sawah-sawah, tapi rasanya sekarang cuma beton-beton aja. Pernyataan kritis ya. Oke, Pranita. Nanti kita ngomong sedikit juga soal Nyawa Tinggal Sejenak Lebih Lama. Ini masuk nominasi buku pilihan Tempo 2024, kemudian juga shortlist Pusala Sastra Khatulistiwa 2025. Tahun depan mungkin ada buku baru lagi yang terbit dan mengguncang sastra Indonesia. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah cerita dong perkenalan pertama dengan sastra masa-masa awal soal menulis dan segala macam. Oke, jadi kalau nggak salah saya juga sudah lupa karena saya sudah mulai tua. Tetapi pertama itu ketika mulai senang menulis, membaca, menulis puisi gitu ya. Itu pada saat dari SD saya suka membaca puisi gitu ya. Nah, tetapi baru aktif menulis kemudian SMP, SMA gitu. Dan di SMA sih yang lebih bersentuhan gitu dengan puisi gitu, karena juga SMA membukakan ruang-ruang untuk bertemu dengan teman-teman di teater, bertemu dengan teman-teman sesama senior sama penulis gitu. Akhirnya mereka memberitahu, oh ini puisinya ada sparring partner lah, ada yang mereview dan ada yang memberitahu kalau ini harus dikirim ke mana, misalnya ke koran mana, atau ke Bali Pos, atau ke Tempo, atau ke Kompas, dan yang lain-lain gitu. Itu SMA. Itu SMA. Nah, akhirnya disitulah mulai untuk mengirimkan karya, memberanikan diri ya, karena kan waktu itu masih belum tahu apa-apa, masih naif. Itu komunitas sekolah SMA memang teman-temannya juga menulis? Enggak, jadi saya termasuk yang lucu. Jadi saya SMA di SMK. Jadi tidak ada pelajaran bahasa kan. Kalau SMK belajarnya adalah bagaimana cara menyapu yang benar, bukan hospitality. Nah, akhirnya bertemu sama Wari, sama Jengki, sama teman-teman yang lain, Tan Yoi, Vivi Lestari waktu itu, Komang Ira Puspitaningsih. Ketemu dengan mereka ini apa? Momen awal. Jadi waktu itu tuh kan saya suka Silauan Seven tuh, foto. Iya. Terus habis itu saya berusaha untuk menonton konsernya. Nah, konser itu diadakan di Taman Budaya Art Center itu di Bali kan. Nah, karena saya bingung cari tiketnya di mana, saya akhirnya datang ke kantin yang di Taman Budaya itu, warung kopi lah gitu. Saya lihat ada satu orang bapak-bapak duduk sendirian. Saya pikir itu calo tiket karena dia begitu berkemeja gitu kan, udah kayak wah ini bapak-bapak ini pasti bisa memberikan saya tiket gitu kan. Akhirnya saya dekati, saya tanyakan, "Pak, saya mau nonton Silauan Seven tapi ini saya nggak bisa tahu gimana caranya untuk beli tiket gitu." Nah, akhirnya bapak-bapak ini bilang, "Wah, kenapa kamu suka Silauan Seven?" Kata dia apa ya, frase pertamanya sampai saya saat ini masih ingat itu begini, "Lebih baik kamu menulis puisi." Oh, lebih baik kamu menulis puisi daripada si bapak ini kan, daripada nyanyi-nyanyi itu. Kalau puisi itu punya panggung sendiri, bahkan
bahkan ketika menyaksikan seorang di pinggir dia tidak berbangga hati. Kan dia susun ritme-ritme itu dalam setiap kalimatnya itu kan, saya kan takjub itu kan. Nah terus terpesona, nggak jadilah nonton Selawan Seven itu, nggak nonton. Terus akhirnya saya ingat, karena saya memang suka puisi loh, kok kebetulan sekali. Terus akhirnya si bapak ini setelah saya tahu namanya adalah Warih Wisatsana. Dan si Warih Wisatsana ini menjadi guru yang puitik dan akhirnya selalu menginformasikan saya untuk ke acara-acara teater gitu. Nah di situ dah kemudian perjumpaan sampai akhirnya ketemu dengan Jengki, Vivi, Muda Wijaya, ya penulis-penulis yang lain di Bali gitu. Oh, nah aku kiranya momennya misalnya ada lomba, ada pelatihan, atau bergabung di komunitas, di teater di sekolah, kemudian mereka datang. Enggak, tidak seperti itu sih sayangnya. Ini kayak apa, ketidaksengajaan aja sebenarnya pada hari itu gitu. Tetapi ya saya cukup bersyukur ya Terima kasih Selawan Seven. Terima kasih Selawan Seven, terima kasih Warih Wisatsana karena akhirnya saya bisa menemukan jalan puisi itu justru dari situ gitu. Ya. Menarik. Ya. Terus kalau ini apa pemantik aktivitas membaca waktu kecil, apakah dari dorongan orang tua atau karena di rumah ada buku bacaan? Kalau sebenarnya orang tua saya adalah orang tua Bali ya, jadi tidak terbiasa dengan literasi. Jadi mereka tidak terbiasa dengan melakukan dongeng setiap anak-anaknya tidur, dengan membaca dan segala macam. Jadi proses baca itu memang tidak tumbuh di keluarga saya gitu. Nah, tetapi saya merasa ketika saya membaca buku itu saya seperti melihat dunia yang lain yang saat ini ada di sekitar saya, dan itu jauh melampaui dunia yang ada di sekitar saya. Nah, makanya kemudian saya lebih senang membaca sendiri gitu. Jadi tidak dengan dukungan orang tua tentunya, tetapi ada banyak orang tua saya selalu kalau di Bali itu selama saya kecil itu selalu melisankan cerita-cerita. Nah itu juga yang salah satu trigger bagi saya senang sekali kan gitu. Dan cerita-cerita itu tentu lebih banyak beredar ketika saya membaca buku gitu. Saya bisa lebih merasa lebih tahu gitu dari cerita-cerita apa yang mereka lisankan gitu sih. Jadi itu awal-awal. Terus kalau menulis yang serius ya, dia nggak serius itu mulai dari kapan dan tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 2002 ya, 2001 2002 itu saya sudah mulai serius. Sudah itu kan setelah pertemuan dengan bapak-bapak dengan bapak-bapak calo tiket. Iya betul. Pada saat itu kan kita melihat dunia itu, kita merasa menulis puisi itu bisa terjadi kapan saja gitu. Begitu seringnya kita bisa menangkap momen-momen puitik gitu kan. Waktu itu yang saya rasakan ya, dan jatuh cinta sekali misalnya ketika saya membaca puisi orang gitu. Bisa kayak ada spark gitu ya yang buat aduh kenapa mereka mendapatkan baris ini gitu kan. Terus ya yang seperti itu gitu. Nah, akhirnya mulai untuk series menulis itu di tahun 2002 ya SMA lah itu. SMA itu kemudian kirim-kirim. Waktu itu kan belum ada ini foto. Udah mulai kirim. Waktu itu kan belum ada internet. Belum internet sudah ada, tetapi kita masih zaman Friendster itu loh. Kita kan belum ada sosial media kan. Jadi sastra yang ada tuh kan waktu itu masih banyak sastra koran kan. Kita mengirimkan puisi, merasakan debar-debar. Setiap hari Sabtu itu debar-debar tidak bisa tidur, apakah puisi kita dimuat atau tidak gitu di hari Minggunya gitu kan. Berarti sudah ke media nasional juga ya? Bisa di Jawa gitu. Waktu itu sudah saya kirim-kirim aja kan, saya nggak terlalu banyak pikirkan apakah harus dimuat atau enggak, karena waktu itu kan masih dengan gairah menulis anak kecil itu loh, jadi kita tidak punya ekspektasi apa-apa gitu terhadap media-media nasional. Tapi menunggunya karena kan wah itu kan kalau orang buka koran itu terus ada puisi itu kan luar biasa ya. Dan waktu itu media-media di zaman itu kan mengakomodir kita saling mengenal satu dengan lainnya lewat tulisan gitu kan. Kita sudah merasa akrab dengan orang. Kita sudah merasa akrab dengan orang. Di hari Minggu yang sama ada
tulisan kita dengan tulisan siapa. Iya. Kita sudah merasa itu teman kita. Iya, kan? kalau satu kolom yang sama udah merasa wah ini teman. Iya benar-benar. Ya, tapi juga tradisi juga hidup dengan pola komunitas-komunitas kan, bahwa ada beberapa teman-teman yang datang keliling kota hanya berdasarkan itu aja. Jadi nggak Betul. benar-benar nggak kayak sekarang ya, kita sudah Iya. kenal wajah. Betul, ya kan? betul, Tapi bisa betul. di tradisi Bali ketika itu ada banyak penyair perempuan muncul dan itu usia-usia muda. Pernah kita melihatnya apa fenomena ini? Apakah memang banyak yang turun ke sekolah-sekolah atau yang memotivasi generasi muda gitu untuk menulis atau bagaimana? Kalau dulu memang di Bali sendiri masih ada komunitas-komunitas yang aktif ya. Misalnya kayak dulu ada komunitas Kembang Lalang, ada komunitas Warung Kiri, terus ada juga teman-teman senior-senior Saja. komunitas Sahaja salah satunya kan. Kemudian ada teman-teman senior yang membuat jurnal sendiri gitu, jurnal Sundih gitu. Iya. Jadi Sundi. iya kan, jadi itu semacam apa ya, wadah untuk menumbuhkan minat menulis gitu, dan saya pikir itu juga berdampak gitu. Yang syukurnya kalau di Bali itu tuh kita sama misalnya kayak saya sama Vivi Lestari itu bisa dekat gitu kan. Jadi bukan hanya pada saat proses menulis, tetapi kami bisa ada kedekatan atau dengan penulis yang namanya Luh Suwita Utami gitu. Jadi kami mempunyai, karena akar yang sama mungkin ya, mempunyai kedekatan secara personal juga selain di samping dari proses kreatif menulis itu. Atau mungkin satu-satunya wadah bagi kami untuk mengekspresikan apa yang kami gumulkan dalam kehidupan itu ya menulis. Ya kan, sebagai perempuan ya Bali kan enggak mudah ya. Kita jadi kayak tua ya mengenang masa gitu ya. Tapi di masa-masa itu kan memang kayak ada lomba penulisan puisi di mana kita semua kayak bersenang-senang ikut semua kan. Jadi kayak ada sekarang juga masih ada lomba-lomba, tapi kayaknya semangatnya sudah personal banget kan. Kalau iya, itu kan betul. kayak nggak hanya bersaing secara nasional, tapi kita juga merasa bersaing dengan lingkungan kita kan. Iya, teman-teman betul. kita kan. Iya. Ini dapat 30 besar, 10 besar gitu kan. Jadi kayak ada ini ya, kayak pertarungan internal gitu. Iya. Dan apalagi masa-masa itu juga kadang-kadang kalau ada acara sastra kita datang ke satu tempat, ada itu momen kumpulnya kan itu ya. Iya betul. Saya masih ingat waktu itu tahun berapa ya, waktu JBS belum bernama JBS, tetapi di museum kita buat yang 7 kota itu apa? Itu 2007. 2007. Itu kan, teman-teman dari Bandung sempat bikin acara ya, Denpasar dan Bandung ya. Denpasar dan Bandung. 2006. Ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, kita coba di Jogja juga tahun 2007. 2007. Itu pertemuan pertama kita berarti. Itu pertemuan pertama kita 2007. Waktu itu masih di ini ya, rumah foto tuh masih di kos ya. Kos di ya Sapen. Ya. Iya, itu ruang agak sejak ini ya, sejak di situ kayaknya juga memang kami punya beberapa kegiatan ya. Ini teman-teman biasanya bisa satu waktu bisa rame banget di kos. Iya betul. Tambah lagi dulu jualan buku di kos, tiba-tiba ada orang asing nongkrong di tempat tidur di ini, kan kamarnya nggak pernah dikunci. Terus tiba-tiba ada orang duduk di ini, menunggu aku bangun loh. Terus, siapa ada aku? Saya mau beli buku saya di Kalimantan gitu. Nah itu juga bikin aku cari tempat deh gitu. Makanya kami pindah ke Vigilan ya. Iya, biru itu ya? Iya betul. Wah, itu besar sekali ya. Mati setahun sekali kayaknya 5 menit. Yang satu. Iya, wah itu menarik sekali. Ya ingat masa-masa itu ya. Cerita-cerita menarik yang lain selama proses awal di Bali ya, saling ketemu dengan bapak-bapak berbaju batik yang dianggap calon tiket tadi, ada cerita lucu lain gak sih? Kalau waktu itu ya kayaknya bagi saya yang masih muda itu dunia itu selalu menawarkan ketakjuban Koto. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa membuat diri kita sendiri takjub gitu, dan kita merasa tidak perlu ragu untuk melakukannya gitu. Misalnya dulu saya karena kan biar bisa dapat baca koran itu kan, yang hari puisi-puisi itu kan, jadilah jualan koran saya Koto, loper koran ya. Jualan beneran? Ya di lampu merah itu, di lampu merah. Ya kan? Kan itu kan dulu itu kan kalau di Denpasar itu koran yang laku itu kan 3 tuh. Bali Pos, Jawa Pos, sama satu lagi itu Nusa Bali. Itu 3 koran paling laku
oplahnya lah di Denpasar, ya paling besar lah di Denpasar. Nah, dan 3 koran itu harganya sama, jadi 2.000 waktu zaman itu, mungkin itu 2002 mungkin ya. Nah, dari 2.000 tuh saya dapat lumayan besar sebenarnya, kalau satu koran itu laku, saya dapat Rp750. Satu koran? 1 koran. Nah, saya ambillah satu hari itu saya ambil 20 koran. Jadi Bali Pos 10, Jawa Pos 5, sama Nusa Bali 5. Karena memang oplah yang paling besar tuh 17.000 kali 3 itu ya? ya 17, enggak, Rp750. Oh, 7.500 kali 3? Rp750. Ya, kalau 10 habis 10, kan kali 10. 3. Oh ya, ya betul ya. Itulah hitung-hitungan saya nggak bagus lah. Ya pokoknya itulah kan lumayan sebenarnya kan. Jadi pagi-pagi subuh tuh saya naik motor, saya kan cuma punya motor Itu cuma hari Minggu aja? hari Sabtu, hari Minggu ya. Karena saya sekolah kan kalau SMK kan agak siang tuh sekolahnya. Jadi itu jualan terus biar bisa baca-baca. Nah, tetapi jualan koran lampu merah itu kan tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan itu kan. Karena ya karena juga lampunya cepat-cepat hijau gitu kan, kita sedang transaksi tetapi lampu hijau udah nggak kehilangan lagi rezeki. Nah di situ saya mulai berkawan tuh sama loper-loper koran yang lain itu gitu. Tapi ada satu yang begitu baik, namanya EN. Sampai orang tuh baik sekali. Jadi dia bilang gini, karena yang lain itu kan merasa ini kan merasa saingan kan, jadi saya kayak wah ini cewek nggak boleh jualan di sini gitu-gitu kan. Si EN ini membantu saya bilang kita jualan di itu aja, di Renon aja atau di Puputan karena banyak orang lari pagi, jadi pasti habis lah korannya. Oh oke. Jadi kami ubahlah jadi jualan di Renon pada saat orang-orang lari pagi itu kan, jualan lah di Renon. Nah kalau misalnya Bali Pos saya laku dan Jawa Pos saya masih, biasanya si EN tuh tukaran sama saya koran itu. Dia jual koran juga. Jadi kami saling tukar-tukaran gitu karena kan itu harganya sama kan. Tukaran. Nah, akhirnya ternyata jualan di mana? Di Renon itu lebih menguntungkan Koto. Karena mereka kan sudah bukan lagi yang mau beli koran, tetapi lebih mengasihani orang yang menjual koran nih loh. Karena dia cewek, perempuan. Aduh kasihan. Aduh Pak, saya nggak ada kembalian. Nggak perlu kembalian gitu. Lumayan lah dapat untung kan. Waduh itu berapa ya? Mungkin ada cukup lama ya, tapi 2 bulan lah, nggak lama ya. 2 bulan, 3 bulan apa saya lupa. Tetapi ya untuk pengalaman, asik pengalaman. Membaca koran tadinya hari Minggu. Jadi peluang bisnis. Ya kan, karena menarik sekali kan. Dulu kan masih kita sering, kalau saya dulu masih sering buat cerpen di Bali Pos itu kan. Sudah menulis ya? Sudah menulis itu. Jadi boleh tulis cerpen di Bali Pos. Nah, kalau di Bali Pos itu kemungkinan untuk dimuat itu kan lebih banyak cerpen dan prosa rilis. Kalau untuk umbu tuh ya prosa liris untuk umbu kan. Kalau puisi agak sulit itu kan, kita menembus-nembus puisi Bali Pos itu untuk waktu era umbu. Tapi kalau ya kan ran itu kayak sulit sekali. Waduh. Tapi kalau prosa liris masihlah umbu mau menerbitkan gitu kan. Atau cerpen kan redakturnya berbeda. Waktu itu redakturnya siapa ya cerpen itu? Gus Mantro ya, aku lupa ya. Ya itu waktu itu jadi berbeda. Nah kemungkinan untuk dimuat itu kan lebih banyak di cerpen sama prosa liris. Jadi beli koran tuh udah happy. Tapi begitu dimuat di Bali Pos itu, wah itu rasanya kayak luar biasa ya rasanya ya. Iya. Kayaknya kita jalan keluar rumah itu rasanya kenal kita. Kayak bangga betul kan. Terus kayak kita udah wah ini udah berarti ini benar-benar puisi nih yang kita tulis, sudah puisi lah gitu. Nah, plus kalau kami biasanya gini, ini modal untuk pinjam uang ke orang nih. Modal pinjam ke teman kan. Iya. Kan enak. Ini honor belum turun kan? Iya benar. Di masa-masa itu juga ini ya, SMS sudah mulai ya. SMS kita kan. Selain berburu koran minggu, kita kan juga kadang nunggu SMS masuk. Iya betul. Selamat ya kan. Ya kayak begitu kan. Wah dihujanin lah, selamat ya. Wah terus. Saya baca ini atau dia mengutipkan bait puisi bait, kita. Iya, rasanya. Aduh bener. Punya masa ini enggak? Transkrip
SMS orang ditulis ulang gitu. Karena dulu kan cuma 20 atau 30 SMS sehari yang boleh yang ada di HP kan. Iya, iya. Hilang, harus dihapus. Ya harus dihapus ya, ya, ya. Jadi kita kayak menuliskan ulang ya supaya penting memori kan, ya. penting kan. Ya untuk atau gini ada kan itu kan cuman berapa kata gitu ya, berapa Iya. apa Nah, huruf bagi gitu kedua. kan. Oh ya ada bagi dua kan. Part 2 Iya. lanjutannya Satu per dua. 1/2 2/2. Tapi masalahnya di Nokia kan dia gesernya jauh. Iya benar benar. Aduh ya ya ya. Kayaknya lelucon ini cuma kita aja yang mengerti yang aduh. Dan itu momen-momen paling ini kan suka ngejar teman juga itu. Kan. Iya betul. Kita tahu dia kirim cerpen apa ke koran. Ada cerita itu. Terus dia kirim cerpen sumur. Heeh. Nah, terus pagi itu ada cerpen sumur beneran di Kompas. Iya. Nah, kita bangunin dia sumur di Kompas gitu. Terus gimana? Judulnya sama. Sering tuh, selamat ya. Iya. Sering lah semua beberapa teman sering mengerjain begitu lah. Iya. Tapi jadi secara nggak langsung tuh spirit dan motivasi juga kan. Kayak mau Iya. olok-olok tapi itu juga bagus untuk kita kan. Betul betul. Tapi Koto yang paling sering mengerjai teman-teman kan. Kalau Salah dari satunya. dulu ya jahil-jahil ya. Dan sampai sekarang rupanya tidak berubah ya. Aduh. Lanjut. Iya. Ya ya ya. Oke. Nah, apa yang memotivasi penelitian untuk tetap menulis sampai sekarang? Sebenarnya ada jeda ya kalau kita pikir kalau lihat untuk secara Periodik ya. periodik gitu. Saya kan misalnya di buku pertama tuh itu kan 2006 ya udah terbit buku tuh. Salah satu penulis muda itu menulis buku puisi di usia segitu karena di masa-masa tahun 2000-an awal itu kan nggak gampang bikin buku. Iya ya betul itu juga apa ini keberuntungan juga bisa terbit buku itu kan waktu itu yang nerbitin Komunitas Bambu Bang JJ Rizal yang nerbitin ya itu juga apa kayak kesempatan luar biasa gitu. Cuman dulu itu kan gini Koto, dulu tuh kan kita kayak gampang dapat momen puitik gitu, daya puitik Ketika atau masih muda ya. ketika masih muda kan kita begitu Sekarang kita masih jatuh muda sebenarnya. cinta ya sih. Begitu banyak bisa jatuh cinta, kita bisa lihat daun jatuh jadi puisi. Kita lihat ada momen apa bisa jadi puisi, dikit-dikit jadi puisi itu kan. Dibonceng itu jadi puisi ya. Jadi Ya. puisi. Di perempatan apa? Iya. Terus main ke Jogja jadi puisi, ya kan? Pokoknya Aku udah tahu di situ ya. Kalau ada siapa tahu kita nggak tahu ya. iya. Tapi selalu bisa Karena jadi jalan puisi. sendiri nih. Kau berdiri di sampingku ya. Sepertinya tuh apa imajinasi jadi puisi itu terlalu apa selalu mudah kita tangkap itu kan imajinasi itu. Nah, kemudian sampai ada momen bahwa ternyata udah hilang itu semua kan. Imajinasi itu udah nggak tumbuh. Itu kenapa? Ya realita lah kan kita realita nih kan aduh kadang-kadang buat sakit kepala bunyi listrik token sakit gigi kita kan nah itu kan apa ini ya sulit tiba-tiba kita merasa berjarak dengan puisi itu loh dan kosong bukan berarti kemudian meninggalkan puisi ya tetapi kok sulit sekali untuk membuat satu puisi itu jadi gitu. Adapun misalnya dia jadi cuma aduh kayak fragmen-fragmen aja kayak nukilan-nukilan aja gitu jadi belum puisi dia bentuknya gitu. Nah itu perlu proses yang lama sekali untuk menjadikan oke, ini kayaknya udah jadi puisi ini gitu. Nah itu mungkin bisa saya nggak tahu ya apakah itu mungkin bagian dari ketidakproduktifan atau bagaimana saya juga masih belum tahu tetapi yang jelas itu panjang itu Koto karena misalnya yang buku Nyawa ini 18 tahun ya jaraknya dari 2006 ya yang 2006 ke 2023 ya. 24 ya Nyawa 18 ya. Ya tapi kan nggak serta merta ya. Setelah 2006 tapi proses masih nulis ya. Masih nulis. Cuma lama-lama makin jaraknya makin intensitasnya makin berkurang sampai ada panggilan lagi ya iya untuk mengumpulkan. iya
Koto nih yang manggil kan, ayo Pranita kumpulkan, ayo kumpulkan gitu. Kayak Jadi- 3 tahun ya, Iya, 3 tahun. 3 tahun kayak. Tinggal sejenak lebih lama. Dan terbit bareng loh sama ini. Iya. Ini kecil yang seagak ini gede nih. Pelajar Pradewa edisi pertama yang diterbitkan sama Kobam ya, Iya, 2006, dan ini yang baru. iya, Gitu. iya. 3 tahunan ada ya. 3 tahunan Koto Kan ngubung-ngubungin ngumpulkan kumpul-kumpulkan kan, karena kan waktu itu kan Semangat, lemas lagi. iya semangat lemas lagi, terus bercecer kemana-mana itu kan karena udah nggak punya laptop apa ya itulah kan, jadi aduh cecer kemana-mana, yuk kumpulkan email dulu kan kita Oh, punya iya, iya. Yahoo email Yahoo itu hilang semua. semua ya, kok hilang, aduh ada aja padahal itu arsip kita bisa Dari awal send itu sampai kan. Tahun 2006 biasanya. Aku Iya. yang sampai tahun 2006. Iya hilang itu loh. Aduh jadi ya gitulah, jadi mulai lagi untuk mengumpulkan nyawa ini, dan sampai sekarang terbit buku ini luar biasa kan. Ada aja masalahnya. Ya jadi gitulah. Sebentar tinggallah sejenak, tapi lebih lama, tapi sejenak aja, tapi lebih lama. Ini Pranita aktivitasnya di luar sastra Ya, apa? pekerja Dari apa berjarak tadi dengan puisi ini apa sih kegiatan kerja mungkin pekerjaan personal ya atau yang mengikat ngantor segala macam kan, periode penulisan ini kadang-kadang kan memang produktif kan ketika kita masih kuliah kan? Iya. Di usia itu ya, Iya. atau seusia itu, tapi kemudian kan tuntutan pekerjaan setelah itu Iya. atau orang sudah berkeluarga makin bikin jarak dia dengan karya kan makin berkurang karena memilih dia kan, Iya. terus menulis atau Atau- menghidupkan ini Iya, dapur nih gitu. betul. Karena sepenuhnya dari menulis kayaknya belum bisa ya, nggak Iya. semua orang bisa, bukan tidak bisa ya, tapi tidak semua orang mampu gitu. Iya, Nah, betul. Pranita apa ininya personalnya di luar kekaryaan ketika itu? Saya serabutan sih Koto, pekerja serabutan lah. Nah, serabutan Ya serabutan lah apa tentang aja. kertas sampai Saya pernah jadi pemulung sampah kertas itu kan. Jadi ambil apa, kita beli sampah-sampah kertas dari percetakan itu, kalau Koto tahu kan karena Koto di dunia Iya. percetakan ya pasti ada. Iya, Misalnya buat buku ada yang dipotong kan. Nah, potongan-potongan kertasnya itu biasanya saya beli per kilo gitu. Nah, nanti tugas saya menyortir itu, memilah sesuai dengan jenis kertasnya. Apakah misalnya kalau cover itu kan cenderungnya art paper itu Iya. ada jenisnya sendiri. Kemudian kalau HVS yang ada cetakannya berbeda lagi harga dengan HVS yang kosong gitu. Nah, itu harus dipilah dan dikumpul-kumpulkan gitu. Kemudian dikirim gitu. Dan ada beberapa yang saya hancurkan. ya hancurkan, giling itu untuk jadi saya jual ke mana namanya, ke toko yang jual-jual patung atau Oh, apa gitu kan, mereka butuh kan supaya nggak pecah, packing itu loh. Nah itu biasanya Oh, itu jadi dijual juga berarti bisa ya? dijual, jadi sampah kertas itu saya jual. Nah Yang ditaruh di dalam kan? ya, Untuk ini ya, untuk menahan kalau Iya. sudah ada lagi media baru. iya. Kalau sekarang kan masih plastik-plastik lah ya, tetapi kalau dulu kan sampah kertas itulah. Robekan ya. Iya, gitu. Cuman kan kendalanya kan sulit ya, kalau kertasnya agak sulit. Dia beda sama plastik kan. Kalau untuk rongsokan, kita kan sebutnya itu rongsokan ya. Nah, kalau kertas ini kan dia misalnya hujan, dia sudah beda lagi harganya karena kertasnya jelek kan, basah. Ya, dia jadi duplek aja akhirnya gitu kan, dikirim gitu. Jadi harga yang paling murah karena dia sudah hancur gitu. Nah, makanya banyak rugi dan pembelajarannya sih di situ. Sekarang Gitu. udah nggak ngurus kertas lagi. Sekarang udah nggak ngurusin kertas karena waktu itu kan saya punya tempat pinjam tempat itu di sebelah kali itu Koto, dan hujan kalinya meluap, itulah basah semua itu sampah-sampah kertas itu kan. Jadi saya pikir itu juga yang kedua itu tuh ada apa ya, kayak mungkin saya nggak terlalu bisa itu loh berbisnis ya Koto, karena gini, jual koran tuh udah untung ya, tapi yang usaha sampah ini agak sulit. Usaha sampah ini agak sulit ya, padahal sebenarnya juga kalau dari segi
menguntungkan kalau kita ngerti cara main trik-trik ini loh. Nah, saya kan nggak ngerti trik-triknya itu. Kadang saya polos saja, saya untung Rp100 per kilo atau Rp200-300 per kilo saya sudah oke gitu. Kalau orang-orang kan ada trik-triknya tuh, ada yang misalnya tuh apa timbangannya yang gimana gitulah. Bisa itu di set-set di set. Saya agak kurang bisa yang gitu-gitu tuh. Jadi ya untungnya enggak banyak gitu kan. Jadi ya udahlah, terpaksa lah gulung tikar itu terakhir Itu berapa kan. tahun? Itu berapa tahun? 5 tahun. Ini trik yang bisa digunakan katanya. 5 tahun dan ada ya? 5 tahun. Ini apa ini? Bentar. Oke. Katanya. Iya. Berapa tahun? 5 tahun. Itu full ngurusin itu berarti? Full ngurusin itu gitu. 5 tahun ternyata gagal lah ya. Gagal. Ada setir dong. Banting setir. Mulailah kerja di perusahaan dia ini si sound system yang gitu-gitu, sound system rental, terus dia kerjain event juga, musik biasa. Ya, terus ya teman-teman kayak studio recording juga gitu. Nah, jadi itu kan kalau di Bali itu kan ada Ubud Writer itu Koto ya, festival itulah. Nah, perusahaan saya kerja itu adalah vendor yang biasanya digunakan oleh untuk sound yang digunakan oleh si festival ini gitu. Jadi tugas saya, jadi saya pasti incas lah itu di Ubud Writer itu kan. Tapi tugas saya tuh kan gulung-gulung kabel gitu kan, tes mic gitu kan, terus tag-nya tuh sound engineer gitu kan. Suatu ketika saya sapa teman-teman di situ. Kayaknya saya sapa Kedung, ke Iman. Terus, weh kamu ngisi panel berapa? Enggak, aku sound engineer. Terus Aan Mansur juga enggak, aku sound engineer. Jadi ya. Iya, jadi gitu. Jadi tebet-tebet berbicara gini kan, ya berbicara tentang buku, tentang gini, saya gulung kabel gitu. Tapi itu menarik ya, maksudnya kan banyak di antara kita yang terlalu berbangga diri ya, bahwa kerja menulis ini kerja yang luar biasa, kerja yang intelektual, kerja yang sepertinya tidak bisa diraih oleh orang kebanyakan gitu. Apalagi misalnya menulis puisi gitu. Saya pernah berbangga diri seperti itu kan, ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Terus jadi tapi ada satu yang mengingatkan itu loh, puisi siapa ya ingatin? Baudelaire kayaknya ya, Baudelaire. Tangan yang pegang tangan yang pegang pena sama baiknya dengan tangan yang pegang bajak. Oh, bajak. Kira ya. Gulungan. Gulungan ya. Tapi itu kan justru membuat kita semakin ini ya, membumi, kemudian semakin tahu, bisa mengapresiasi kerja-kerja orang lain gitu ya, yang di luar kepenulisan gitu. Nah, bagi saya proses itu, pengalaman itu tuh penting sekali gitu, mengajari saya untuk ngambil perspektif dari hal yang lain gitu. Itu sih Koto. Tapi momen-momen semacam itu ini enggak sih pengaruh enggak sih, wah besok saya juga di sini lagi nih gitu, misalnya spirit untuk kembali ke itu masih kuat nggak? Saya justru ada satu gitu, jadi karena 24 jam itu tidak bisa dengan idealisme kita gitu, dalam artian menulis gitu ya. Jadi ketika saya melakukan kerja seperti itu di festival yang besar gitu misalnya, ada keminderan itu Koto. Jadi kayak, aduh aku nggak layak gitu kan. Ada kayak judgement itu juga di diri gitu. Kayak, wah kamu coba lihat yang lain sudah terbang, namanya sudah terus menulis, kamu masih kayak gini-gini aja, gulung kabel, masih kayak hahaha dan segala macam gitu. Jadi ada rasa kritik dalam diri itu loh, inner kritik ya. Jadi itu sih yang terlalu kuat waktu itu, yang saya coba untuk lawan gitu. Itu mungkin juga salah satu yang membuat saya lama menulis Koto, karena
pada Malah akhirnya bikin bikin down ya, bikin down. Pada akhirnya itu kayak, aduh, oh, dan itu racun kan sebenarnya. Padahal harusnya tidak seperti itu kan melihatnya gitu. Nah, terakhir itu saya merasa bahwa saya mengalami justru setelah fase-fase yang ketidakpercayaan diri dan segala macam, saya berpikir bahwa oh saya harus nggak ya harus tinggalkan ini perasaan-perasaan minder, perasaan-perasaan seperti apa kurang percaya diri, perasaan dunia tidak adil kepada kita, karena kan harusnya perasaan yang kita munculkan itu adalah perasaan yang puisi menyelamatkan kita, kan itu keyakinan kita gitu kan ya. Nah, akhirnya saya belajar lagi, oh coba saya putar lagi gimana sih cara saya menulis ketika dulu waktu masih muda gitu. Sebelum mengetahui misalnya belajar teknik ini itu gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah mulai lagi coba-coba lihat anak sakit jadi puisi. Coba seperti apa sih kira-kira gitu. Dan itu yang justru membuat saya kembali lagi merasakan getar-getar itu loh Koto. Itu puisi ya. Iya, itu yang ketika kita udah berjarak itu kita nggak kerasakan itu kan gitu. Getar-getar itu loh yang paling penting tuh, spark panggilan. Itu dulu tuh gini aja Mas, dari tukang gulung kabel ke penyair terkenal. Tapi kan gini Pranita, di masa-masa tadi itu awal-awal kepenulisan ya, kan cukup produktif. Ya. Nah, apakah ininya puisi tertinggal ini benar-benar karena ini tadi tuh pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang sifatnya personal ya, pekerjaan dan lain-lain itu yang bikin puisi ditinggalkan atau bagaimana? Karena kan dulu kalau kita sering ketemu di acara-acara sastra, anak muda ikut semua kan, gimana caranya cari uang, pokoknya datang ke acara ya. Saya sampai sekarang masih berpikir siapa sebenarnya membuat waktu itu saya merasa berjarak sama puisi ya. Mungkin salah satunya adalah begitu, mungkin salah duanya adalah menikah, mungkin ya gitulah. Ya, tapi itu yang terjadi ya, dan itu sulit sekali. Dan gini ya Koto ya, mungkin kalau dalam proses kreatif ya, kan kita sudah tidak tumbuh nih sama imajinasi kita yang versi anak muda itu kan. Jadi kan kalau kita mau menulis puisi toh pada akhirnya kita harus bertumbuh tuh dengan kemampuan yang lain, maksudnya dengan teknik, karena bacaan kita juga sudah bertumbuh, kemudian pengalamannya juga sudah bertumbuh gitu kan. Kita udah nggak lagi menulis seperti dulu gitu kan, karena ada pergeseran gitu ya, ada pertumbuhan di dalamnya gitu. Nah itu mungkin segala hal yang kita baca, segala teknik dan segala itu mungkin juga yang salah satu membuat kita merasa aduh ini kok kayak begini ya puisiku, aduh kok jelek ya gitu-gitu, atau kita lebih ke kerja pertukangan itu ya, ketika mengedit puisi ya aduh ini kayaknya kurang ininya gitu, jadi nggak jadi gitu puisinya jadinya kan, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun itu untuk satu puisi gitu kan. Sampai akhirnya kita putuskan, oke ini udahlah jadi puisi gitu. Mungkin itu juga ya. Selain ini dari dalam tadi ya, rasa tidak percaya diri, tapi sekaligus ya rasa yang kuat untuk memanggil kembali puisi gitu. Lingkungan di luar gitu, teman-teman kan, mereka Pranita prima donna loh dulu. Siapa tidak kenal Pranita Dewi gitu. Tapi memang idola penyanyi di Bali karena itu ya, dia menulis dari usia muda gitu. Jadi memang di skena perpuisian, terutama yang diisi dominan laki-laki ya, oh itu salah fenomena menarik dari Bali ini gitu. Waktu itu ya. Jadi kan memang masa tumbuhnya ada satu generasi, ada beberapa nama. Iya, dan itu berdekatan ya, misalnya Vivi tumbuh terus dia ada Komang Ira. Iya. Susul juga dibawa lagi Purnama, Mira, Astra ya. Banyak. Itu cewek-cewek dan jadi pergosipan lah percakapan lah di kalangan ini para maskulin sastra Indonesia ini. Apa aja yang digosipin itu Koto? Apa aja. Tukang panas aja. Oh ya. Kompor aja misalnya. Tapi selalu seru ya. Tapi itu di luar ini ya. Aduh.
cerita seru dengan Bang Yoki itu gimana? Kang Yoi. Soal Oh, itu bukan guru pas saya. kabel, kan? Enggak, itu tuh guru saya tuh Tan Leo itu. Jadi saya merasa ini ya, Tan Leo itu luar biasa ya sebagai penyair itu, karena sampai sekarang kan beliau masih terus bereksperimen dengan tulisan-tulisannya gitu, seperti apa beliau menuliskan itu Dan bersaing dengan puisinya. Pernita kan di Wah. Tempo dan di Salah sekarang. Ya tapi beliau guru saya lah, suhu Tan Lioi. Nah kalau Tan Lioi ini biasanya jadi kan kalau dulu waktu saya kerja sampah kertas itu foto itu kan saya selalu nyetir pickup yang nggak ada power steering itu kan. Jadi pickup nggak ada power steering, muatannya 2 ton gitu. Jadi bayangkan tinggi kan, pakai tali-tali. Jadi kalau misalnya saya harus berbelok, nyetir sendiri berbelok itu kan berat ya, karena nggak ada power steering kan kalau pickup. Nah jadi saya pernah suatu ketika di jalan itu Tan Liu itu rambutnya kan udah panjang-panjang dan berkibar-kibar itu kan, pendekar kan, putih gitu. Saya naik pickup, beliau naik motor, lalu saya bilang suhu wah gitu kan. Terus dia senang itu lihat saya, terus jadi status Facebook kan. Jadi Tan Lioi akhirnya akrab gitu, karena kami kan bukan hanya membahas puisi gitu ya, tetapi Tan Lioi itu orang yang menghargai kerja-kerja kecil gitu. Dia sangat-sangat menghargai kerja-kerja yang saya lakukan untuk hidup gitu misalnya kan. Nah dan biasanya, dan karena Tan Lioi ini sukanya musik gitu kan, musikalisasi puisi, dan kebetulan saya blues, ya dia ada bluesnya, dia ada dicampur sama atraksi itu kan, bukan kungfu itu namanya. Kayak ada tai chi ya itulah. Nah itu terus habis itu saya kerja di Antida waktu itu kan, di tempat sound system itu studio rekaman, dan berdekatan dengan teman-teman musisi-musisi yang di Bali kan. Nah Tan Lioi misalnya pentas nih, wah saya kan orang yang stage crew gitulah kan, karena sudah tahu kan, aduh ini Tan Lioi pentas nih, sebaiknya lampunya dibuat gimana. Jadi Tan Lioi selalu mempercayakan hal itu sama saya gitu. Nah kalau dia baca puisi kan saya tahu tuh tempo-tempo dia baca puisi kan, sebagai fans kan, karena saya, dan itu kan luar biasa ininya kan, temponya itu dari yang tenang bisa jadi kayak ekstase ya apa. Sundi mau nyoba nggak bisa? Udah buta danda. Jadi pernah suatu ketika Tan Lioi rehearsal di Taman Budaya kan. Nah yang orang sound engineer dan lighting operator itu kan tidak tahu itu kan puisi kan, jadi tidak tahu. Nah akhirnya turun tangan lah, Tan Lioi bilang, coba Pranita kamu kasih tahu apa yang mereka harus gini. Oke suhu siap, coba suhu baca-baca puisi dulu, baca-baca. Terus kan ada puisi yang nyah, nah nyah nih kan semakin tinggi tuh, nyah yang kayak ini tuh kan, yang kayak kerasukan tuh, nyah. Nah itu langsung saya bilang sama lighting operator, lampu strobo, wah langsung gitu kan, langsung mistik banget, wah Tan Lioi happy banget Tan Lioi kan. Terus saya rekamin kayak begini, wah inilah harus strobo nih, boleh dikenceng-kencengin lagi kan. Itu membantu, berarti memang lampu benar-benar membantu. Lampu itu membantu efek dramatik. Dalam pertunjukan nyah gitu kan. Nyah kau. Jadi api. Nyah. Gitu kan. Tapi itu Tan Lioi suhu saya yang paling luar biasa. Ya. Ya gitu dah. Oke, buku pertama tahun 2006. Prosesnya bagaimana? Bisa bertemu karena kan penerbit ini Komunitas Bambu kan bukan penerbit buku sastra ketika itu. Iya, nah itu deh yang di Bali itu ada acara mengundang Sitor Situmorang. Oh iya. Nah, di Galeri Seputih, galeri ini punyanya pelukis Madewianto. Nah, waktu itu diskusi lah, saya datang, kemudian Pak Sitor ngobrol gitu kan, mendiskusikan, ngobrol ini itu gitu. Nah waktu itu
ketika beliau ngobrol saya malah nulis puisi. Nah, kan karena itu aja yang saya bisa kan, nulis puisi. Jadi nulis sendiri, nulis puisi. Nah, ketika selesai acara ngobrol itu panitia membuka siapa yang mau baca puisi. Akhirnya saya angkat tangan, saya bilang saya baru buat puisi ini baru gitu. Dibikin barusan, baru dibikin barusan, belum diedit. Terus habis itu waktu itu judulnya tuh ada di buku ini, judulnya Penyair Tua di Kutuk Waktu. Wih, sangat-sangat masih muda sekali kan. Nah, tetapi Pak Sitor kagum lah ya. Tapi Pak Sitor waktu itu langsung ngomong sama Ibu Barbara, terus suruh panggil saya, terus akhirnya saya datang, terus kata Pak Sitor, kamu punya berapa puisi gitu? Saya bilang bahwa saya ini menulis. Terus Pak Sitor langsung kenalin sama Bang JJ Rizal dari komunitas bambu dan meminta untuk menerbitkan kumpulan puisi ini gitu. Jadi kumpulan puisi yang pertemuan saya itu kalau nggak salah 2004 sama Sitor, tetapi komunitas bambu menerbitkannya 2006 karena prosesnya kan masih panjang gitu ya. 2004 itu juga proses 2-3 tahun baru 2-3 tahun menulis seperti ya? Iya, itu masih kayak menulis tuh kayak lancar gitu ya. Ya begitu. Ikut lomba itu kan masih periode-periode itu. Lomba. Karena Veronica salah satu penulis di zaman itu ya, di masa itu di angkatan kita gitu, salah satu penulis yang punya buku lebih awal. Iya betul dulu ya. Veronica 2006, kemudian yang disusul lagi Esa 2008. Iya. Buku pertamanya. Buku pertama ya. Jadi masa itu memang tidak saya tidak tahu situasinya ya, tapi memang punya buku itu nggak gampang gitu untuk penyair ketika itu. Banyak alasan, tidak hanya soal penerbitan tapi juga soal lain gitu, apalagi di internal ya, yang senior dari kita aja belum punya buku. Iya. Besar sekali tantangannya punya buku itu. Tapi berarti itu puisi-puisi awal dari 2004 ke 2006 iya, 2002. Dari 2002 sampai 2006. Jadi puisi yang ini 2002 2006, makanya ketika Koto mengundang untuk menerbitkan kembali dan saya membaca lagi dan 14 tahun. 18 tahun. 18 tahun ya. Ya. Iya 18 tahun kemudian kan 18 tahun kemudian JBS menerbitkan kembali dan prosesnya itu kan kita membaca lagi itu kan. Puisi-puisi itu dan malu itu rasanya Koto ya, kayak aduh kok gini sekali dulu kan, aduh kok bukuku kok gini sekali gitu ya, kayak iya, tetapi ingat nggak yang waktu kemarin itu akhirnya kesimpulannya nggak usahlah diedit, bungkus saja, jadi supaya tahu aja lah bagaimana. Jadi kan kalau teman-teman lihat puisi-puisi yang ada di sini itu benar-benar seperti puisi yang 2006 terbitan itu gitu, tidak ada dan tidak ada editing. Pranita muda. Ya, pranita muda, masih murni. Tetapi juga berantakan sekali gitu. Berantakan sekali kan puisinya. Aduh, malu. Yang sudah jadi bunda. Iya. 6 ke 2024. 2024. 18 tahun. Tapi kan sebenarnya kan tidak hanya JBS kan yang menawarkan ya untuk menerbitkan ya, bahwa periode 18 tahun itu kan juga periode yang tidak benar-benar berhenti ya dalam Indonesia. Karena tetap ada karya dalam satu waktu diterbitkan, atau ada acara yang melibatkan Veronica sebagai penyair gitu, untuk tidak benar-benar meninggalkan dan keluar dari dunia sastra. Tambah lagi pergaulan kita juga masih di lingkungan yang sama gitu. Nah, saya kira juga pasti ada banyak teman-teman penerbit yang lain yang menanyakan. Cuma mungkin dia tidak sengotot JBS aja mungkin ya. Yang berapa bulan sekali sambil nanya kabar gimana puisi kita gitu kan. Tadi aku langsung sebenarnya nggak percaya sih, tapi lah gitu. Dan itu 3 tahun ya proses membangunkan kayak gimana puisi kita. Oke, Koto ini aku lagi gini nih. Ini lagi harap tambahannya Tapi Koto ini luar biasa ya teman-teman, karena sangat-sangat rajin gitu ya
WA dan menanyakan, ayo Pranita kapan ini? Kita kan ada perasaan, aduh Koto aku nggak pede, yang gitu-gitu tuh loh. Jadi Koto tuh, ayolah, jadi semangatin lagi gitu. Jadi semangat lagi terus down lagi, semangat lagi, down lagi. Kita terakhir itu pengen bungkus Maret ya, sebenarnya ya. Iya, tapi kan Mundur. karena ada beberapa yang teknis. Iya. Ya, biasa di penerbitan biasanya agak di waktu sedikit itu biasanya begitu ada yang tertunda karena cover, ada Iya. segala macam atau ada yang revisi lagi. Iya. Sama lagi SBN juga nggak gampang sekarang. Iya, Ada betul. yang salah, kita kayak ketemu polisi sekarang. Iya, betul. Dan kaca spionnya rusak. Knalpotnya dan lain-lain gitu. Iya. Ya, tapi ini apa? eh nyawa ini berarti kan mengembalikan inilah, kalau tidak mengembalikan spirit bahwa Pranita kembali bertemu dengan sejumlah teman-teman, terlibat di kegiatan kesastraan yang sekaligus juga tidak hanya ikut-ikutan rasanya, tapi juga kan nyawa juga menunjukkan dirinya, menunjukkan taringnya di perbukuan sastra perpuisian Indonesia hari ini gitu. Kita juga berharap di Kusala kan ya karena memang ada 4 dari JBS, JBS nggak bisa mendoakan kesalahan Tidak satunya. bisa berpihak ya. Tapi doanya ya pokoknya penerbit JBS menang. Iya. Siapapun yang menang, JBS lah pemenangnya. Tapi kadang-kadang kan memang perlu dipancing mungkin ya untuk sejumlah kawan-kawan yang lama gitu, untuk dipanggil lagi gitu. Nah, sebenarnya juga ini risikonya adalah merasa wah aku nggak enak sama Koto nih, harus terbit nih di JBS nih. Sebenarnya juga saya nggak begitu juga sih, karena ada beberapa kawan-kawan yang lain ya. Saya juga bilang, ayo kumpulkan gitu. Tidak harus JBS sih sebenarnya, Pranita. Iya, Jadi boleh saja. Misalnya, siapa? Di mana gitu. Yang penting kan terkumpul lagi. Dia punya motivasi baru lagi kita. Setelah ini apa? Karena setelah ini kan kayaknya ada buku baru. Asik. Ya, kan? JBS lah itu kan. Itu kayaknya udah JBS kontrak sampai keturunan itu loh. Kayaknya lebih ini ya, lebih bukan ininya ya, bukan penulisan yang cepat ya, tapi kayaknya kencang lagi energinya. Iya loh Koto, terus terang semenjak 2004 kemarin ya, semenjak jatuh bangun untuk mengumpulkan nyawa, sembari itu nulis berusaha untuk nulis lebih rileks itu. Saya sampai ikut kelas ini loh, kelas AS Laksana itu ya, memang bukan kelas puisi ya, tetapi kelas itu bermanfaat bagi saya gitu, karena lebih bisa rileks terhadap diri, kemudian bagaimana kita bisa ngobrol dengan diri sendiri dan segala macam melalui tulisan gitu, dan mengembalikan kemurnian kanak-kanak dulu gitu dengan melakukan imajinasi visual dan segala macam gitu. Nah, kelas itu membantu sekali gitu, meskipun itu bukan kelas puisi gitu. Dan kelas itu men-trigger saya, sepertinya membuat energi saya penuh kembali untuk menulis puisi gitu. Akhirnya banyak lagi puisi-puisi yang bermunculan gitu, yang saya tuliskan gitu. Dari situ gitu. Nah, terus juga ya sekarang saya berpikir bahwa saya mau tulis saja terus gitu, dan energinya lagi banyak, lagi mengarah ke situ gitu. Di luar daripada bayangan, oh ini harus dimuat di sini, oh ini harus diterbitkan, oh ini harus tidak gitu. Tetapi paling tidak perasaan getar-getar ketika menulis itu loh, itu ada kembali gitu. Itu kan udah bersyukur gitu. Saya bersyukur sekali bisa menulis puisi lagi gitu. Nah, bedanya dengan sekarang dari 2 buku ini dengan yang baru nih, kalau ini kan sebagian kan dia ini ya berceceran ya, puisi yang momennya bisa berbeda, periode berbeda, waktu dan gagasannya berbeda-beda. Iya, betul. Nah, yang sekarang gimana? Yang sekarang itu sebenarnya sih ini juga kayak menantang diri ya, bukan jadi begini, ini kan sebenarnya bagi saya ya kan ada aneh kalau misalnya kita ikut lomba itu sebuah buku puisi itu harus tematik, yang satu tema gitu kan, karena puisi itu kan sebenarnya dia cuman
saya lagi men-challenge diri untuk gimana sih misalnya tema ini bisa bekerja gitu terhadap ya terhadap karya gitu. Kalau misalnya itu prosa mungkin agak gampang ya karena prosa kan memang harus ada outline dan segala macam gitu. Tetapi ketika puisi, apakah metode ini bisa digunakan atau justru tidak gitu. Nah, jadi itu cuman bagi saya yang sekarang ini lagi test drive itu dulu deh Koto gitu. Jadi bukan juga yang harus terpaksa gitu, tetapi mencoba. Ini metode menulisnya juga Iya, dicoba ya. iya, mencoba. Tidak lagi menunggu Ilham ya. Iya. atau momen puitik ya. Iya, iya, iya. Tapi dia punya kerangka kira-kira apa saja poin-poin yang bisa Digarap. dikeluarkan. Iya, 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 seperti itu sih. Kan momen puitik kita kadang bisa cari kapan saja dan di mana saja gitu ya. Nah, curiosity kan, kita harus ada rasa penasaran kan sama itu gitu. Misalnya kayak kita lagi terpaku sama habis nyawa ini apa sih gitu kan, kita lagi ada pikiran tuh aku kayak terpaku sama ini aja, satu hal ini aja, kira-kira gimana ya untuk menciptakan momen dari itu sehingga bisa jadi puisi dan puisinya tidak terasa kering gitu. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Ya, iya. Ya, Mas. Oh, cuma di atas. Sukma, Tante Umi. Di atas, Tan. Lanjut ya. Iya. Oke. Sudah berapa menit? Yang kurang dikit. Oh, iya, setengah berarti. 10 menit terakhir buat jam. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Iya. Kurang 8 menit sekitar. Terus. Lanjut. Udah mulai ini ya? Udah. Udah nggak dikat. Enggak dikat ya? Oke. Ya, jadi itu sih. Jadi mencoba untuk men-challenge diri aja. Apakah apakah bisa gitu kita menulisnya seperti itu gitu. Apakah tetap menemukan kedalaman atau sebenarnya bagaimana gitu. Kan kita ini proses-proses mencari tahu dan sekaligus eksploratif ya. Maksudnya eksploratif gaya gitu kan supaya tidak berada di situ-situ aja gitu. Dan apakah akan berhasil kan belum tahu juga Koto. Ini masih kayak masih panjang ya. Iya, tapi memang kayaknya kerja kepenulisan pada akhirnya memang harus dicoba begitu ya. Karena ya di masa muda, di masa-masa muda berkarya ya, bukan punya usia. Iya. Kan semua hal jadi pemicu ya. Pemicu. Bisa jadi apa? Momen puitiknya banyak gitu. Betul. Nah, sekarang lebarannya kan lebaran panik, Pranita. Anak mau bayar SPP nih. Betul. Nah, ketegangannya berbeda kan. Betul. Dan mungkin sebenarnya ketegangan itu juga bisa buat puisi Koto. Jadi gini, kan misalnya kan kayak kayak misalnya gini. Nah, satu lagi Koto, kalau saya tuh cenderung ngambil kerja-kerja itu di luar daripada kesusastraan gitu ya, untuk mencari uang gitu ya. Jadi kayaknya nggak tega gitu kalau kita mencemari mata air kita gitu. Kan begitu ya. Karena puisi kan mata air ya. Jadi saya kecenderungan saya adalah cari kerja yang di luar daripada itu untuk penghidupan gitu. Tetapi kan namanya kita udah punya anak, sekolah harus bayar SPP, listrik di rumah, dapur harus masak dan segala macam, beli beras. Itu kan kayak uang bensin. Kompleks ya. Gimana kita ngomong? Ya, gimana cara kita sekarang ngomong Atma, misalnya kan, kalau anak kita lapar gitu kan itu hal yang berbeda sekali. Gimana kita ngomong? Masih pujian ya. Kan nggak mungkin ya. Di jalan ini kita bergegangan tangan ya. begitu. Kan nggak bisa ya. Kita mau makan, kita lagi sakit ini. Nah, periode itu sebenarnya aku rasakan di nyawa ini kan. Makanya terlalu banyak diksi-diksi yang kayak diksi-diksi yang jadi gelandangan itu loh. Di nyawa ini kan banyak sekali diksi-diksi yang inferior itu loh, rasa diri inferior itu kan segala macam gitu. Nah, tetapi ternyata asik juga kalau kita menulis misalnya kayak
apa anak saya sakit gitu. Terus habis itu saya coba gimana melihat itu dan bagaimana menulis puisi apa dengan momen itu sebagai pemicu gitu. Dan itu asik juga gitu. Gitu sih. Ya gitulah ya, kan nggak bisa kita mau beras terus kita ngomongin langit gitu kan. Gimana? Tuh, kalau dulu kan masih muda aku bisa bilang bahwa Tuhan langit begitu kosong gitu kan. Kalau sekarang kan Dapurku kosong. dapur kosong, Tuhan dapurku begitu kosong. Ya itu sih. Ada nggak perbedaan Pernita yang sekarang sebagai ibu gitu dengan Pernita yang dulu gitu, baik di pergaulan maupun apa, kalau proses tadi sudah memang berubah ya. Nah, Iya. di pergaulan di lingkungan sastra gimana rasanya? Ada yang berbeda nggak? Enggak sih, cuman waktu saja ya, karena kan waktu tuh sekarang kan kalau misalnya kayak kita mau pergi ke acara apa A, B, C dan bukan hanya di sastra ya, karena saya juga banyak aktif bergaul di dunia musik gitu kan, karena sama teman-teman komunitas musik gitu misalnya. Sekarang kayak fase itu kayaknya sulit gitu kan. Karena ada anak dan harus mengurus dan arrangementnya agak sulit ya karena mengurus sendiri kan tidak mudah gitu dan ndak kayak dulu ayo gas ke situ ke situ. Sekarang banyak yang dipertimbangkan gitu, besok anak sekolah dan segala macam, arrangementnya harus seperti apa gitu. Tetapi di satu sisi saya merasa bersyukur mengalami fase ini Koto, karena biar kan anak ini cepat sekali besar. Dia Dia tokoh utama sekarang kan, dan kita nggak mau juga melewati masa-masa dia iya, masa momen-momen golden age itulah, momen-momen emas itu kita nggak mau melewati gitu. Jadi screeningnya sekarang ya udah, kalau misalnya tidak mungkin saya untuk ke acara tertentu, saya tidak akan datang, saya akan di rumah gitu. Nah, saya merasa beruntung ketika semenjak saya pindah dari Denpasar. Jadi kalau dulu kan saya tinggal di Denpasar. Jadi kalau misalnya ke acara apa dekat gitu, paling 10 menit, 15 menit rutenya gitu. Kalau sekarang saya tinggal di Mumbul, di belakang kuburan. Nah, jadi di situ tuh saya merasa lebih produktif, Koto. Jadi saya bisa merasa lebih menulis banyak, tidak terganggu ini itu gitu, dan bisa lebih fokus ke anak gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya diberkati sekali karena pindah gitu. Teman-teman sering bertanya kan, oh kamu kok nggak serem tinggal di belakang kuburan gitu ya. Terus saya akan jawab gini, ya karena ternyata manusia lebih menyeramkan daripada setan itu kan. Karena Denpasar itu udah penuh gitu ya. Manusia lebih menyeramkan daripada setan. Ya. Ini Pernita ada nggak sih merasa ada perbedaan atau merasa situasi tertentu atau merasa sebagai perempuan sebagai penyanyi perempuan gitu, ada nggak sih posisi tertentu yang dianggap ini nggak menarik nih, ini kurang oke nih gitu, dan karena itu ada banyak catatan orang ya tentang bagaimana di skena pergaulan dia gitu, pasti seringkali ada kendala-kendala tertentu karena dia perempuan gitu lah yang dialami. Pernita sendiri punya pengalaman ini enggak sih? Atau dia biasa-biasa aja? Kalau saya memandangnya biasa-biasa saja, Koto. Maksudnya kalau toh itu terjadi gitu ya, saya tidak akan ambil pusing dan saya akan terus melaju gitu. Kalau misalnya kita ngomongin ke ranah-ranah patriarki gitu ya, kan Bali kurang patriarki ya. Seperti apa gitu, bagaimana lagi gitu. Bali kan sangat patriarki gitu. Tetapi di satu sisi, kalau misalnya saya lihat di ranah kepenulisan, sebenarnya penulis-penulis perempuan di Bali itu justru mempunyai banyak sekali inspirasi gitu, dan mereka bisa berada di mana saja gitu kan. Sekarang sudah era digital begitu luas gitu, dan tidak ada sekat-sekat lagi komunikasi, tidak ada sekat-sekat komunitas, bisa bergaul sama siapa saja, dan saya pikir itu
membuka peluang untuk berkarya bisa dengan cara apa saja gitu. Kadang-kadang kan justru ini boleh off the record yang ini? Boleh, yang ini? Yang ini off the record. Yang ini kadang-kadang kan justru. Oke. Terus apa yang memotivasi Pranita untuk tetap menulis sekarang? Tetap menulis Iya, panggilan-panggilan itu datang terus kepada saya dan sekarang itu yang saya rasakan bahwa dengan menulis saya bisa lebih jernih untuk melihat realita ini Koto gitu, dan itu menyembuhkan saya. Jadi proses menulis ini merupakan proses menyembuhkan saya dari mental ini loh, mental toksik gitu sih. Itu yang membuat saya oke, lanjut lagi ya menulis gitu. Dan juga kan saya tuh termasuk orang yang tidak bisa memberikan apa-apa ya secara material mungkin kepada anak saya gitu kan. Saya berpikir bahwa satu-satunya hal yang paling berharga untuk ia lihat nanti ketika dia sudah besar mungkin ya tulisan-tulisan saya itu gitu. Mungkin itu yang saya bisa tinggalkan kepadanya gitu. Legacy itu gitu ya. Karena kalau dari materi agak sulit ya. Atau gimana ya? Jadi ya nulis. Ini puisi anak ini puisi yang puisi yang hidup Koto, puisi yang hidup ya, puisi yang real, yang kita sendiri takjub dan selalu takjub itu dan kan karena selalu surprise itu loh, kita kan menemukan ketakjuban, dia belajar dari mana bahasa ini ya gitu, selalu ada yang baru, itu kan puisi yang nggak habis-habis itu anak itu dan real sekali gitu. Itu sih. Nah, anak ini seru ya. Ngomongin anak ini membuat kita terharu ya. Iya, itulah jadi itu perjuangannya itu aja sih. Tapi ada waktu khusus nggak menulis? Kalau sekarang saya membuat pola yang pagi hari. Jadi karena saya kan ada 2 pekerjaan yang harus saya jalanin terus gitu. Jadi pagi hari itu biasanya saya ngurusin anak, dia berangkat sekolah. Ketika sudah berangkat sekolah, saya pasti akan melakukan apapun yang mendekatkan saya dengan menulis gitu, membaca, kemudian menulis cepat atau apapun gitu yang, dan itu window yang tidak bisa diganggu, bisa hanya 2 jam sih, nggak panjang ya. Tapi setelah 2 jam itu saya akan kembali robot kan, rutinitas, jadi kembali mengerjakan hal yang domestik, kembali mengerjakan pekerjaan gitu. Dan itu sampai malam biasanya. Nah makanya pagi hari itu momen yang saya buat untuk diri sendiri gitu. Ketika anak sudah sekolah. Sudah sekolah ya. Waktu sendiri itu ya 2 jam lah itu kan, bisa kita membaca, bisa kita menulis, itu bebas karena habis itu kan langsung baru tuh energi moodnya itu loh Koto, moodnya tuh enak gitu. Karena ngantuk setelah itu anak. Soalnya kalau misalnya kita udah pegang satu kerjaan tuh Koto, terus satu kerjaan lagi kan karena saya ada 2 pekerjaan ya. Jadi udah pegang kerjaan itu tuh sampai malam itu nggak selesai kan, pekerjaan itu nggak pernah selesai gitu, selalu ada gitu, dan akhirnya tidak bisa menulis lagi, tidak bisa melewati waktu membaca lagi, melewati waktu menulis, dan itu akan kayak kita nge-gym itu loh, kita kok ini hari ini terlewati gitu, dan besok coba lagi, hari ini fail lagi gitu. Jadi memang kayaknya sekarang ini memang harus di setup waktu yang time window yang untuk diri sendiri tuh, melakukan kesukaan itu ya, kalau saya sih apa yang saya sukai kan membaca, menulis ya itu gitu. Kok saya tahu nggak kalau ibunya seorang penulis itu, dan misalnya pergi-pergi untuk acara sastra? Tidak. Saya tahu ibunya itu berkili, agak ya, mamunya agak dablek, dia taunya itu ya, tapi dia belum tahu sih karena kan ya masih 6 tahun ya. Tapi misalnya nggak dikenalkan juga ini Mamo ya. Ini punya buku loh. Enggak tahu. Soalnya anakku tahu sekarang. Oh iya. Tapi mungkin dia karena kan sering banyak ya main-main di sini teman-teman
ke Suka JBS. pamer dia. Gimana tuh Nah, pamernya? pamernya ini, aku menulis surat ke majalah Bobo. Oh ya. Apa isinya? Tolong dong profilkan penyair Indrian Koto. Cerdas sekali. Sampai sekarang saya nggak bikinkan. Tolong bikinkan kan. Iya ya. Cerdas sekali. Kalau anak saya belum ya, anak saya tuh masih sibuk sama dunianya sendiri kan, dia paling suka robotik gitu kan, jadi dia sibuk dengan imajinasinya yang mau buat ruang bawah tanah, Roblox apa segala macam itulah. Jadi ya Kalau memilih anak atau puisi, janganlah memilih lah. Ya. janganlah memilih, ya janganlah memilih. Tapi anak itu puisi itu, bagaimana saya bisa memilih di antara keduanya, Koto? Kalau anak sendiri adalah puisi kan. Kalau keluarga, kalau orang dekat ini tentang Farida sebagai seorang penyair, Kalau keluarga besar lah, keluarga besar tahu. Jadi, enggak sih juga. tahu juga. Kalau keluarga nggak tahu, terus orang kerja juga kan nggak tahu. Misalnya kayak yang di teman-teman Kalau musik, katakan keburu ya, gitu, ya kan tidak tahu gitu. Tidak banyak yang saya nggak terlalu bilang oh saya nulis gitu, nggak terlalu. Nah cuman waktu kemarin aja karena buku ini terbit kan mau nggak mau kan kita harus mengisi kuota pembelian nih Koto kan, jadi langsung blast kan, blast. Nah itu ke teman-teman yang di luar sastra kan, yang kebanyakan mereka akhirnya order. Mungkin mereka order juga mereka nggak tahu apakah mereka baca atau tidak, tapi mereka kayak niat baik ya order akhirnya gitu. Jadi ya itu sih teman-teman, kalau di Bali itu justru teman-teman saya lebih banyak yang bukan di sastra ya bukan penulis gitu, dan mereka juga melihat saya kan bebas-bebas saja, bukan yang saya kayak oh kadang kan kita ada gap kalau di sastra itu ya, apalagi misalnya menulis puisi ya kalau menulis puisi itu kayaknya tuh aduh orang berbeda lah gitu kan, orang melihat kalau saya di dunia sehari-hari kan orang sama aja gitu, jadi sama aja. Harusnya justru kan penulis puisi itu orang yang mengerti, yang benar-benar mengerti apa yang punya empati gitu sama yang dirasakan orang lain gitu ya. Tetapi kalau penulis puisi justru berada di Menara Gading kan sulit ya. tradisi penulisan di Bali masih sama nggak dengan yang pernah kita alami di masa-masa awal? Pertumbuhannya kayak tadi perkenalan dengan sejumlah orang. Kayaknya keguyupannya berbeda ya, tidak guyup seperti dulu ya. Mungkin karena sekarang ada sosial media, mereka bisa di mana saja berkomunikasi kan. Kalau dulu kan kita lebih ketemu gitu, ketemu geradak geruduk gitu ya, kumpul, nggak makan nggak apa-apa lah, yang penting kumpul gitu kan. Kalau dulu, mungkin kalau sekarang yang saya lihat itu sih keguyupannya, tetapi yang saya saya cermati gitu ya, justru anak-anak muda sekarang kalau di Bali itu lebih aktif Koto. Misalnya kayak gimana sih mempertemukan tongkrongan kopi-kopi zaman sekarang sama buku gitu. Nah itu mereka cerdas tuh membuat hal seperti itu, atau masukkan program hari ini diskusi buku apa, kemudian ngambil tempat di tongkrongan apa. Jadi buku sekarang itu skenanya sudah sama seperti skena dunia musik gitu. Itu sih yang saya lihat kalau di Bali, dan itu cukup embrace gitu ya, cukup bersyukur gitu karena seperti itu. Kalau dulu kan kita merasa bahwa sastra ini tidak dekat dengan siapa-siapa gitu. Dia punya dunia sendiri gitu kan. Tapi kalau sekarang dia bisa berbaur dengan musik, dengan tongkrongan gitu kan. Dan itu justru memperkaya. Keguyupannya mungkin beda ya, tetapi aktivitasnya berjalan gitu. Orang kita masih mengikuti perkembangan sastra Indonesia hari ini yang baru, seperti apa melihatnya? Nah kalau saya tuh saya tidak tahu apakah saya berhak untuk ngomong ini gitu ya, karena saya juga tidak terlalu mengikuti diskusi sastra gitu. Tetapi yang saya cermati adalah begitu besarnya ternyata media sosial itu tuh mengangkat sastra gitu, dan
sebenarnya kan ada dua, apakah itu membuat kualitasnya semakin baik atau justru semakin apa namanya turun gitu ya. Nah itu fenomena-fenomena itu, tetapi apapun itu Koto, ketika orang sekarang membaca puisi bisa dengan media sosial dan orang-orang yang lain yang maksudnya yang dulu menganggap bahwa puisi itu begitu sakral, sekarang orang-orang anak-anak muda bisa membaca puisi, anak-anak muda bisa bergetar dengan melihat puisi di sosial media misalnya. Itu kan bersyukur kita harusnya ya dengan media itu gitu ya. Ya itu sih. Cuman kalau kesukaan kan maksudnya kita suka tipe yang apa ya, itu kan kembali ke orang-orang gitu, ke orangnya gitu, ke pembacanya gitu ya. Cuman kupikir dengan anak-anak muda ini sudah ngerti Sapardi, walaupun Sapardi terus, walaupun An Mansur terus, tapi kan paling tidak mereka bersentuhan udah dengan pembacaan puisi itu loh. Dan itu menarik gitu. Menarik gitu sih. Kapan buku ketiga terbit? Insya Allah. Semoga mudah-mudahan ya, tergantung dari JBS kapan ini menargetkannya kan. Kira-kira kapan ini? Bagaimana JBS bisa membuat trik-trik untuk memancing penyair-penyair yang susah digapai seperti Amutakin misalnya? Gimana? Oke teman-teman, terima kasih. Bersama Pak Dewi sangat menarik. Terima kasih. Program ini juga merupakan kerja kolaborasi kerja JBS yang didukung sepenuhnya oleh Kementerian Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program penguatan komunitas sastra. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah. Oke, thank you.